Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, nama Ibu Regina Terawati. Ibu mengajar di SD Negeri Sukapura II, Kota Cirebon. Nah, hari ini Ibu akan mengajar anak kelas 5. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita masih dalam keadaan masa pandemi, tidak boleh menjadikan penghalang untuk kita tetap semangat belajar. Oke, anak kelas 5 tetap semangat ya belajarnya. Nah, Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa jaga diri dan keluarga kita agar terhindar dari virus corona. Dengan cara melakukan 5M. Ya, apa itu 5M? Oke, 5M. M yang pertama, jangan lupa memakai masker. Karena dengan memakai masker dapat menghindari virus yang akan masuk melalui saluran pernapasan. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya Ibu ingatkan jangan lupa memakai sabun dan air mengalir. Karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun akan mematikan virus dan kuman yang ada di tangan kita. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak. Ya, kita tidak boleh terlalu dekat dengan jika bertemu dengan orang lain. Ya, kita harus mengatur jaraknya agar tidak terjadi penularan virus. Yang keempat, jangan lupa menjauhi kerumunan. Nah, ini artinya kita tidak boleh berkumpul anak-anak ya. Jika kita melihat kerumunan, kita harus menghindar. Ya, jangan sampai kita berkerumun. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Artinya, jika tidak ada hal yang terlalu penting, alangkah baiknya kita tetap berada di rumah agar tubuh kita terlindungi dari virus COVID-19. Nah, itu 5M ya. Jika kalian sudah paham, nah kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema berapa? Ya betul, kita hari ini akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 4. Nah, ini buku temanya jangan lupa disiapkan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa persiapkan alat belajar kalian seperti pensil, buku, pulpen, penghapus ya disiapkan. Sudah disiapkan semuanya? Baik, kita lanjut ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, agar selama pembelajaran kita akan belajar dengan lancar ya, tanpa hambatan. Nah, untuk yang beragama Muslim, Ibu pandu doanya. Yuk kita angkat tangannya ke atas. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilmam warzuqni fahman. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepemahaman. Amin ya robbal alamin. Selesai berdoa, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu, pertama, dengan mengamati gambar, kalian akan dapat menganalisis jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Yang kedua, dengan mengamati masalah dalam cerita, kalian akan dapat menjelaskan informasi tentang pertanyaan apa
di mana, dan bagaimana. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu nih sama anak-anak Ibu semuanya. Pernahkah kalian pergi berwisata? Ya, pasti kalian semua pernah pergi berwisata. Apa itu berwisata? Berjalan-jalan, menghilangkan penat. Ya, betul sekali ya, itu berwisata. Nah, ini contohnya. Biasanya kalian pergi berwisata dengan siapa? Iya, biasanya kita pergi berwisata dengan keluarga kita, dengan teman, dengan ibu guru kita, ya. Nah, Ibu akan perlihatkan contoh-contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat wisata. Nah, ini yang pertama, coba kita lihat di layarnya. Ada apa ini, Nak? Iya, ini ada gambar laut, ada pantai, itu ada perahu juga. Nah, ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia. Betul. Nah, ya gambar kedua ini adalah tempat wisata pegunungan. Nah, di situ ada apa? Ada orang yang sedang berkemah atau berkempingnya di sekitar gunungnya. Mereka melihat keindahan pegunungan. Nah, ini selanjutnya ada gambar danau. Di situ juga ada orang yang sedang berwisata itu menuju danaunya. Ya, danaunya sangat indah sekali. Ya, ini juga merupakan keindahan Indonesia. Nah, ini kalau gambar ini salah satu contoh wisata budaya yang ada di Indonesia. Pasti kalian sudah sering melihatnya. Ini adalah gambar apa? Iya, ini gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di mana? Iya, di Yogyakarta, betul ya. Nah, kalau ini Ibu yakin warga Cirebon sangat hafal dengan ini adalah peninggalan kerajaan Islam. Nah, ini peninggalan kerajaan Islam. Ini gambar apa? Di mana? Ya, ini betul sekali. Ini terletak di kota Cirebon. Ini adalah gambar keraton kesepuhan. Iya, ini gambar keraton kesepuhan. Pasti warga Cirebon pernah ke sana. Selanjutnya ini juga ada di kota Cirebon. Nah, ini tempat wisata apa ini? Ini adalah Taman Air Gua Sunyaragi. Jadi di dalam Gua Sunyaragi ini terdapat gua, ada air mancur juga di situ ya. Ada taman-taman seperti rumput-rumput untuk kita duduk-duduk di sana, kita berfoto. Iya, di situ ada Gua Sunyaragi. Nah, kalian sudah melihat indah atau tidak indah ke pariwisata Indonesia ini? Ya, pariwisata Indonesia ini memang sangat indah. Nah, kalian tahu tidak mengapa sektor pariwisata Indonesia berkembang pesat? Nah, itu tadi sudah Ibu sebutkan. Karena keindahan alam Indonesia yang begitu elok, begitu indah, membuat sektor pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Nah, ya. Oke, kita masuk ya. Jenis-jenis usaha. Nah, jenis-jenis usaha sendiri ada dua. Yang tadi Ibu sudah sebutkan itu jenis usaha pariwisata. Jenis usaha sendiri terbagi menjadi dua. Ada usaha industri yang menghasilkan barang. Yang pertama itu ya, contohnya apa? Nah, ada industri pakaian, industri motor, industri obat-obatan, industri sepatu, industri pupuk. Nah, itu ya. Jadi, industri barang ini yang menghasilkan suatu barang. Ya, anak-anak. Kalau industri pakaian, maka yang dihasilkan dari usaha tersebut adalah pakaian. Kalau industri motor, maka yang dihasilkan dari usaha tersebut adalah
pembuatan motornya, ya motornya itu yang dihasilkan. Kalau industri obat-obatan berarti menghasilkan obat. Industri sepatu menghasilkan barangnya adalah sepatu. Kalau industri pupuk, maka yang dihasilkan adalah pupuk, yaitu jenis usaha yang menghasilkan barang. Dan yang kedua, ada jenis usaha yang menghasilkan jasa, itu ya. Nah, contohnya apa? Tadi pertama sudah Ibu jelaskan, jasa pariwisata. Yang kedua, ada juga jasa asuransi. Yang ketiga, jasa kesehatan. Yang keempat, jasa transportasi. Ya, hari ini Ibu akan terangkan jenis usaha yang menghasilkan jasa di bidang pariwisata. Contohnya, ya, di pariwisata bukan hanya kita memperlihatkan alam yang indah, tapi ada penunjang usaha lainnya. Contohnya yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Ya. Nah, mengapa ada pengelola jasa penginapan? Biasanya orang yang pergi berwisata itu bukan hanya tinggal di daerah setempat, tapi ada juga yang dari luar kota, bahkan luar negeri, datang ke Indonesia untuk pergi berwisata. Itu biasanya butuh tempat untuk beristirahat. Maka dari itu, masyarakat menyediakan jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Ya, tujuannya agar agar orang yang berwisata itu dapat beristirahat. Ya. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh gambar hotel. Jenis penunjang usaha yang kedua, iya, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Nah, mengapa ada usaha penjual cenderamata? Nah, Ibu ingin bertanya dulu nih sama anak-anak, cenderamata itu apa sih? Ya, betul sekali anak-anak, cenderamata adalah oleh-oleh. Iya. Nah, kenapa ada usaha penjual cenderamata? Biasanya kalau kita pergi berwisata, kita akan membeli oleh-oleh atau cenderamata untuk apa? Sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah pergi ke tempat tersebut. Nah, itu ya. Ini contohnya, ini ada orang yang berwisata kemudian dia membeli oleh-oleh khas dari tempat wisatanya. Itu ada gambar makanan-makanan kecil ya. Selanjutnya, usaha penunjang jasa, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, mengapa ada usaha pemandu wisata? Ya, biasanya yang berwisata Ibu tadi sudah jelaskan, bukan hanya warga setempat, tapi juga ada turis asing. Nah, agar tidak tersesat, maka disediakanlah jasa pemandu wisata atau tour guide. Ini contohnya ya. Jadi tour guide itu akan memandu, nanti kita jalannya kemana, lokasinya ada apa saja, di mana saja gitu ya. Jadi orang yang berwisata tidak akan tersesat. Tuh. Selanjutnya ada apa ini kita lihat? Ya. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Mengapa ada jasa transportasi wisata? Nah, Ibu kasih lihat contoh gambarnya ini ya. Ini adalah gambar bandros. Alat transportasi ini ada di Bandung. Di Cirebon juga tidak kalah, ada yang namanya Citros ya, Cirebon Transportasi. Kalau kita naik di tempat pemberhentiannya itu kan, kita naik, nanti kita akan diajak berkeliling kota setempat. Ya, kita akan berkeliling. Kalau di Bandung kita keliling Bandung naik bandros, kalau di Cirebon kita naik Citros, keliling kota Cirebon, kita lihat tempat-tempat wisatanya, itu ya tujuannya. Bukan hanya di Bandung dan di Cirebon, di kota besar lainnya juga sudah banyak sekali transportasi
wisata seperti ini. Ya, selanjutnya juga ada penyedia jasa penjual makanan dan minuman. Mengapa ada jasa penjual makanan dan minuman? Nah, ini contohnya ya. Saat kita berwisata, tentu banyak energi yang kita keluarkan. Perut akan terasa lapar dan tenggorokan juga akan terasa haus. Nah, biasanya orang yang berwisata akan bersantai-santai di sekitar tempat wisata dengan menikmati makanan dan minuman khas dari daerahnya. Ya, contohnya biasanya kalau di Yogyakarta itu terkenalnya ada makanan gudeg Jogja itu ya. Kita bisa mencoba makan di situ. Kalau di Cirebon, makanan terkenalnya itu ada empal gentong, nasi jamblang, ya itu adalah penyedia jasa penjual makanan dan minuman. Baik anak-anak, sudah paham sampai di sini? Ya, kalau kalian sudah paham, tadi Ibu sudah menerangkan jenis-jenis usaha di bidang jasa dan penunjangnya. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca teks cerita. Ya, nanti dengan teks cerita ini kita baca dulu keseluruhan. Setelah dibaca, kita akan membuat pertanyaan dari 3 kata tanya tadi awal ya. Ada apa, di mana, dan bagaimana. Nah, oke, kita sama-sama dulu baca teks ceritanya. Teks ini judulnya apa itu? Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Nah, ini paragraf pertama, kita baca sama-sama ya. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terbakar lahar. Nah, kita lanjut lagi ke teks paragraf 2 ya, kita baca sama-sama seperti tadi. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda. Apa itu rulinda? Ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi sebesar 3 cm. Ya, itu teksnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan, 3 buah pertanyaan dari kata apa, di mana, dan bagaimana. Nah, ayo kita jawab bersama. Pertama, apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Ini kata tanyanya berarti apa? Iya, betul. Kata tanyanya adalah apa? Kata tanya apa itu kita gunakan untuk menanyakan benda, ya, benda dan keterangan. Nah, pertanyaannya, apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Tadi sudah kita sebutkan. Nah, fasilitasnya fasilitas yang ada di Kali Adem antara lain pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Di mana letak Kali Adem? Nah,
Kata tanyanya apa nomor 2 ini? Itu ada di mana. Betul. Di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Nah, di mana letak Kali Adem? Berarti jawabannya harus tempat. Nah, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Tempatnya di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kondisi fasilitas di Kali Adem setelah Merapi meletus? Nah, ini kata tanyanya apa ini yang ketiga? Ya, kata tanyanya itu bagaimana, Bu? Iya, betul. Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan proses. Ya, proses, keadaan itu menggunakan kata tanya bagaimana. Jawabannya adalah apa? Kondisi. Nah, setelah Merapi meletus, sebagian fasilitas lenyap, terbakar lahar itu ya. Tadi kondisinya atau bagaimana prosesnya itu ya. Nah, kita sudah belajar membuat dan menjawab dari 3 kata tanya. Pertama apa, kedua di mana, dan ketiga bagaimana. Nah, Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Kesimpulannya, yang pertama, jenis-jenis usaha terdiri atas jenis usaha penghasil barang dan jenis usaha penghasil jasa atau di bidang jasa ya. Yang kedua, dengan melakukan usaha, manusia dapat memperoleh keuntungan. Ya, untuk mempertahankan hidupnya tentunya. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan berkaitan suatu teks, hal yang harus dilakukan adalah pertama, membaca keseluruhan dari isi teks. Setelah dibaca keseluruhannya, kemudian kita memperhatikan kata tanya dari setiap pertanyaan. Kata tanya diantaranya ada apa, di mana, bagaimana, mengapa, dan siapa. Untuk hari ini kita cukupkan 3 kata tanya. Tadi ada apa, di mana, dan bagaimana. Nah, sudah paham? Ya, Ibu harap kalian memahami pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah sampai kepada penutup pembelajaran ya. Tadi kesimpulannya sudah dibacakan. Juga evaluasi juga sudah diberikan. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.